عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini saya bertemu dengan Pak Yasir. Kebetulan saya ada sedikit acara di tempat beliau. Kemudian saya diberitahukan bahwa Al-Fadhil Al-Ustadz Jahri beliau tidak hadir malam ini. Lalu beliau minta saya untuk mengisi kajian di sini. Nah, ini bukan berarti saya maksudnya sama levelnya dengan Ustadz Jahri, karena beliau di atas saya 1 semester. Tentu ilmunya lebih banyak dari saya. Dia sahabat saya ketika kami masih kuliah di Universitas Jamiatul Imam Muhammad bin Saud atau yang dikenal dengan IPA Jakarta. Nah, malam ini insyaallah taala kita akan kembali mengulang. Maksudnya mengulang di sini membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu hadis ini juga sudah pernah kita dengar kan, tapi alangkah baiknya jika kita kembali mengulang hadis yang mulia ini. Nah, hadis ini dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Abu Hurairah ini tentu dia adalah sahabat yang baru masuk Islam, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Daus. Beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 3 tahun. Kan tapi beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa kepada Allah untuk menjadikan beliau orang yang memiliki hafalan yang kuat. Berarti di sini faedah bagi kita bahwa hafalan atau kekuatan hafalan bisa di-upgrade dengan meminta doa. Adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengupgrade hafalan itu dengan 2 hal. Yang pertama dengan kismis, yang kedua dengan air zam-zam. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu fungsinya untuk apa kita meminumnya. Kalau kita minum untuk sehat, kuat, insyaallah kita sehat, kuat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ini kan fakar tibbun nabawi juga dan fakar ilmu hati. Selain dengan ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fiqh dan yang lainnya. Jadi beliau banyak tersembuhkan penyakit dengan memakan korma dan minum air zam-zam. Nah, kismis, anggur kering itu bagus untuk kita konsumsi dan anak kita mengkonsumsi itu. Bukan saya jualan kismis, tidak. Ya, saya tidak jualan itu, tapi ini penjelasan ilmiah dari para ulama kita. Nah, Abu Hurairah didoakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dimintai doa agar Nabi berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicintai oleh kaum muslimin. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu
datang menemui ibunya, dia mendapati ibunya selalu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun datang menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ibu saya selalu mencelamu. Doakanlah agar ia masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Belum lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ke rumahnya, apabila beliau berada di depan pintu rumahnya, Abu Hurairah mendengarkan suara air. Apa kata ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dunaka ya Abu Hurairah, tetaplah engkau berada di sana wahai Abu Hurairah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Abu Hurairah diskusi sama orang tua selama ini. Cuma setiap kali dia berdiskusi, setiap kali itu pula dia ditentang oleh orang tuanya, dimaki Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang tuanya. Ini berbeda dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana ceritanya mirip seperti ini. Apa kata ibunya? Wahai Sa'ad, Sa'ad ini keturunan Yahud, orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, ibuku mencelamu dan ia memerintahkan aku untuk meninggalkan agamamu, agama Islam. Dan aku tidak mau meninggalkan agama Islam. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mogok makan. Tahu mogok makan, Pak? Apa tuh artinya mogok makan? Kenapa nggak mau makan? Merajuk. Nah, ini sunnah siapa nggak mau makan? Kan tuh ya, tolak ini, nolak ini, orang-orang demo. Itu kan ada tuh. Kami tidak mau makan. Sunnah siapa ini? Orang Yahudi. Ibunya katakan, wahai Sa'ad, ibu nggak mau makan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya ummah, wahai ibu, law kana laki anfusun mithla adadi sya'ri ra'suki ma taraktu dina Muhammadin fakuli au da'i. Wahai ibu, kalau sekiranya ibu memiliki nafas sebanyak bilangan hitungan rambut ibu, lalu dia keluar satu persatu, lalu ibu perintahkan saya untuk tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuli au da'i. Ibu mau makan, tidak. Tak peduli dia. Ini soal din, soal agama. Berbakti tidak Sa'ad kepada orang tuanya? Bakti sama orang tuanya. Ini Sa'ad bin Waqqas. Nah, berbeda nasibnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dalam keadaan menangis, pergi balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis lagi. Tadi dia datang kepada Nabi dalam keadaan menangis, ya wahai Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Ibu saya. Nah, akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa, balik lagi dia dapati ibunya masuk Islam, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia pun menangis. Jadi datang nangis, balik lagi juga menangis. Kenapa? Bahagia karena ibunya masuk Islam. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, ada satu permintaan. Jadikanlah orang-orang yang beriman, kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelahnya mencintai saya dan ibu saya. Tidaklah kata Nabi tidak kata para ulama, tidaklah orang mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kecuali orang cinta, suka mendengar Abu Hurairah. Sampai kita pun tidak tahu, karena nama aslinya pun tidak tahu. Tapi kalau disuruhkan sebut nama kakek Ronaldo, sebutkannya. Saya pernah berjalan di sebuah mall di Jakarta waktu saya kuliah. Saya tidak faham sama sekali lagu apa yang dia bawakan itu. Suaranya berbeda, iramanya berbeda. Ini bukan saya nak menyanyi pula dalam masjid, bukan. Tapi begitu orang maniak terhadap sepak bola dan semacamnya. Lalu ada orang di sampingnya mengatakan, mereka bergombolan, mungkin ada 10 orang naik di atas tangga lift, eskalator, dan mereka bersorak-sorai. Apa kata orang di samping?
Pak, ini lagu Italia. Lagu Itali. La haula wala quwata illa billah. Barangkali mereka anak-anak kaum muslimin. Nah, lihat bagaimana mereka dirusak. Generasi Islam dirusak. Nah, lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah tua pun dia belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keuntungan kita duduk di majelis ilmu ini, ma'asyiral ikhwah, seperti hadis yang dikatakan oleh Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man ghada ilal masjid. Siapa yang ke masjid? Sengaja pergi ke masjid. Siapa yang sengaja pergi ke masjid? La yuridu illa an yata'allama khairan aw liyu'allimah. Tujuannya dua. Barang siapa yang ke masjid tujuannya dua, mengajarkan kebaikan, nah, atau mempelajari kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatah. Maka orang yang datang ke masjid tujuannya belajar atau mengajarkan ilmu din, ilmu agama, belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, kata Nabi SAW, seolah-olah dia mendapatkan pahala haji, sempurna hajinya. Apa pahala haji itu? Apa? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu balasannya surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling pantas. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'ah. Ini dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Nabi katakan, barang siapa yang ke masjid tujuannya belajar ilmu din atau mengajarkannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa menjaa ilal Madinah, siapa yang datang ke Madinah, ziarah kota Madinah, dan tidak mengambil ilmu dan kebaikan yang ada di Masjid Nabawi, maka seolah-olah dia melihat, ya, barang milik orang lain. Sama kita pergi ke swalayan, ada barang-barang branded, barang-barang bagus, kita cuma nengok saja. Ya. Barang siapa yang pergi ke Madinah lalu dia melihat, ya, ilmu di sana dan bahkan menimba ilmu di sana, belajar di sana, maka itulah orang yang mendapatkan kebaikan. Makanya orang berlomba-lomba tinggal di Madinah untuk bahkan menetap. Makanya Imam Malik alaihi rahmatullah mengatakan, kalaulah bukan karena masjid Rasulullah ini, maka tidak akan ada orang yang menginjakkan kakinya ke kota Madinah, tempat wabah Madinah itu. Baguslah orang ke balap lagi, jalan masuk, masya Allah, ya, sawit banyak, pohon-pohon, ya, tidak ada kehidupan di sana. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'ah. Abu Hurairah hidup bersama Nabi SAW 3 tahun atau 4 tahun kurang lebih. Jadi ketika orang-orang di pasar, ketika orang-orang berada di kebun, ketika orang berada di mana-mana, Abu Hurairah selalu bersama Nabi SAW. Ini faedah bahwa penuntut ilmu haruslah melazimi mulazamah dengan ahli ilmu agar selalu termurajaah ilmu yang ada pada dia. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini dia ilmu ma'asyiral ikhwah. Ilmu itu bersanad, bersambung dia. Jadi sanad ini adalah kekhususan bagi umat ini, tidak dimiliki oleh umat yang lain. Makanya salah satu ciri khas umat Islam adalah sanad. Kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanadul hadis, sanad hadis, maka seseorang akan berbicara sekehendak hatinya dan apa yang dia inginkan. Laqala man syaa ma syaa. Orang siapapun dia dan apapun yang keinginannya, dia akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ala adullukum, ala adullukum. Apa arti ala adullukum? Berarti maukah atau apakah? Ya, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan
ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kalian? Ini menunjukkan kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam ini banyak kesalahannya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang bersalah, mereka bertaubat kepada Allah. Wa yarfa'u bihid darajat, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah tabaraka wa taala angkat derajat kalian di surga Allah tabaraka wa taala. Maukah kalian itu? Nah, di sini ada faedah lughawiyah, faedah bahasa Arab. Jika pertanyaannya adalah a, maka jawabannya adalah bala. Kalau ditanyakan hal artinya apakah? A artinya juga apakah? Ya, alif seperti itu, a itu artinya apakah. Nah, hal itu juga apakah. Kalau digunakan kata pertanyaan berupa a, maka jawabannya bala. Iya, benar. Kalau penggunaan pertanyaan adalah kata hal, maka jawabannya na'am. Ya, itu jawabannya na'am. Seperti hadis yang mulia ini, Nabi mengatakan, ya, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian di sisi Allah, mengangkat derajat kalian di surga Allah tabaraka wa taala kelak? Qalu bala, kata para sahabat, benar, bala, iya. Ya, bala, benar wahai Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Apa kira-kira amalan itu? Siapa yang bisa menyebutkan kepada kita di majelis ini? Apa kira-kira amalannya? Amalan yang dia menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat. Apa kira-kira? Salah nggak apa-apa. Nah, apa kira-kira bapak-bapak? Apa amalan yang menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita? Hah? Berangkat, berjalan ke masjid. Taib, ada yang lain? Menuntut ilmu. Apa lagi? Hah? Salat malam. Taib, ada yang lain? Yang ustadz, jangan jawab ustadz ya. Nah, apa lagi? Sepaket dia. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama, amalan penghapus dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala, yang pertama adalah isbaghul wudu'i 'alal makarih. Isbagh artinya menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Wudu kita yang kita sempurnakan. Kapan? Alal makarih, di waktu-waktu yang kita benci. Kapan waktu yang kita benci berwudu? Hah? Sebelum tidur. Terus? Sepertiga malam. Nggak suka kena air sepertiga malam? Berat? Dingin. Kapan lagi? Sakit. Kapan lagi? Ini tetap lolos juga ya. Kalau kita misalnya nggak dapat jawab keluar dari masjid, kita dikasih keluar juga. Nggak usah khawatir. Di waktu-waktu kita benci itu waktu malam, waktu subuh, ketika dingin, ya kan Mbak ya? Ketika kita hendak wudhu malam hari, bangun di sepertiga, nggak suka itu. Nggak ada pula orang yang melihat. Tidak ada yang melihat karena di malam hari. Nah, orang yang seperti ini ngapain dia bangun malam hari lalu berwudu? Dia benci, nggak suka, tapi tetap dia lakukan. Ini bertanda bahwa cintanya kepada Allah tabaraka wa taala membuat dia berwudu. Itu dia. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman.
Orang munafik jaga wudu. Orang munafik jaga air wudu. Salat aja enggak. Salat saja tidak. Bagaimana lagi mau menjaga wudu? Orang munafik enggak jaga wudu. Salat aja tidak. Salat saja tidak. Bagaimana lagi dia ingin berwudu? Enggak mungkin. Nah, kata Nabi SAW, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Berwudu di waktu-waktu dibenci. Kalau kita di sini waktu dingin, Pak. Kalau kita seperti negeri Arab, itu waktu panas. Waktu panas air nggak bisa didinginkan. Waktu panas kan air ada panas ada dingin kan gitu ya. Kalau musim dingin air bisa dipanaskan. Kalau musim panas air sudah panas semua, nggak bisa didinginkan. Air semua jadi panas. Nah, ketika itu kan nggak enak, nggak nyaman kita. Terkadang membuat wudu itu tidak sempurna. Nah, kata Nabi SAW, yang dapat menghapus dosa kita adalah apa? Berwudu di waktu sempurnanya wudu, kita menyempurnakan. Karena kalau dingin itu kadang gini-gini aja. Ya, mau sholat subuh atau mau sholat tahajud atau sholat malam. Nah, Nabi SAW katakan, isbaghul wudu'i 'alal makari, kita menyempurnakan wudu ketika kita benci. Ini dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan akan akan berjatuhanlah dosa itu sesuai dengan basuhan air wudu tersebut. Kalau di wajah, maka di wajah tersebut adalah hilang dosa-dosanya. Di tanganlah ya tercabut dosa-dosa tersebut. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Nah, pentingnya wudu ini ma'asyiral ikhwah, dia bukan hanya di dunia. Di akhirat kelak Nabi SAW mengetahui umatnya dari mana? Bekas wudu. Kata Nabi SAW, akan datang saudara-saudara kalian. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kami adalah saudara-saudaramu. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Kata Nabi SAW, akan ada orang-orang yang datang setelah kita, yang kita belum bertemu dengan mereka, yang datang belakangan. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka? Kata Nabi SAW, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran muhajjalin arti wajah mereka bercahaya. Nah, ghur atau muhajjal itu diambil dari kata bayad al-faras. Jadi kalau kuda Arab itu biasanya, Bapak pernah lihat kuda? Pernah lihat kuda ya? Kalau kuda Arab itu biasanya di wajahnya itu ada di sini putih. Ada putih. Perhatikan, tidak semua kuda ada putih di sini. Kalau yang putih biasa mungkin kuda Arab itu putih di kepalanya itu. Nah, diambil dari kata ini ghur, arti putih yang terdapat pada wajah kuda. Nah, mereka pada hari kiamat kelak datang dengan wajah yang berseri-seri bercahaya. Min atharil wudu, karena wudu mereka. Sebagaimana orang munafik datang pada hari kiamat dapat cahaya tidak? Bercahaya, tapi cahaya hidup mati, hidup mati, hidup mati. Setelah itu Allah padamkan cahaya mereka seluruhnya. Nah, nanti kaum muslimin mereka akan dihadapkan menuju haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati sebagian umatnya terhalang untuk minum atau melewati telaga Rasulullah haud. Kemudian Nabi SAW mengatakan ummati ummati. Wahai Rasulullah, mereka adalah umatku. Dari mana mereka tahu? Nabi tahu itu umatnya bekas wudu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka robah setelah peninggalanmu. Ada yang kafir, ada yang murtad, ada yang merubah agama Allah, ada yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Suhqan suhqa. Celakalah mereka, celakalah mereka. Nah, ini orang yang berwudu juga tapi mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali berwudu tapi sembarangan. Ada orang-orang yang di dalam Islam beruban, dia 60 tahun umurnya, tidak ada satupun salat yang diterima karena wudunya tidak benar. Makanya ma'asyiral ikhwah, pentingnya wudu ini bukan perkara yang ringan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis
Utsman bin Affan atau hadis Imran atau hadis Himran dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman memanggil Himran untuk membawa wudu. Wudu, waw pakai fathah, wuduun itu artinya air wudu. Kalau wuduun itu berwudu. Ya, kalau wudu mungkin bahasa itu dari bahasa Arab juga. Wadu kata orang itu, wadu. Wadu dia bukan apa namanya? Bukan bendungan, waduk bukan. Waduk zaman dahulu itu dinamakan atau dalam karena hampir 80% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Saya lihat kuburan kakek saya 100 tahun yang lalu dengan khot paling bagus. Persis pakai tanggal Arab dan semuanya, tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab 100 tahun yang lalu. Nah, ini waduk. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fatawadda'a, lalu diserami dengan air wudu. Faghasala kaffaihi 3 marratin, berwudu dengan membersihkan apa? 3 kali. Ya, bersihkan. Ini sunnahnya juga kalau kita saling menuangkan. Kemudian apa yang terjadi? Summa madmadha wastanthara. Kemudian beliau masukkan air ke mulut dan ke hidung, berkumur 3 kali. Dalam riwayat ini hanya 1 kali, dan dalam riwayat yang lain ditegaskan 3 kali. Berkumur 3 kali, bukan biasa, enggak, berkumur betul-betul ya, usahakan untuk berkumur, sungguh-sungguh berkumur. Kemudian wastanthara, masukkan air ke hidung. Wastanshaqa, wastanthara, masukkan air ke hidung, kemudian dibuang lagi. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita hendak bangun malam, maka hendaklah kita beristinsyaq, menghirupkan air ke hidung, karena sungguhnya syaitan bermalam di ronggahi hidung. Lihat, syaitan bermalam di ronggahi hidung. Bayangkan itu. Bukan hanya di dalam aliran darah, bukan, bahkan di hidung. Makanya Allah Ta'ala mensifati iblis, dia bukan berdiri di jalan kita, tapi duduk. Mana yang lebih cepat, berdiri atau duduk untuk menghindar? Berdiri kan? Kalau kita berdiri cepat kita menghindar. Iblis bukan berdiri, iblis duduk. Sungguh-sungguh dia. Tidak ada yang lewat dari anak Adam. Sampai dia bersumpah, hanya sedikitlah ya Allah engkau dapati orang-orang yang bersyukur. Tsumma ghasala wajhahu 3. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Ini batas wajahnya. Ini kan ada juga yang seperti ini kan? Ada yang seperti ini. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala wa yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marratin. Setelah dia membasuh wajah 3 kali, ya, kemudian dia membasuh tangannya sebelah kanan 3 kali sampai ke mirfaq. Mirfaq tuh ini, ya, dilebihkan sedikit. Nah, ini 3 kali. Kemudian berpindah ke tangan kiri 3 kali juga. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah mengusap kepala ini apakah separuh atau full. Separuh seperti ini. Separuh seperti ini, bukan begini. Di dalam mazhab Syafi'i ini separuh, bukan segini. Tapi separuh seperti ini. Separuh baru dimasukkan seperti ini. Nah, tsumma masaha ra'sahu, kemudian Utsman bin Affan memegang kepalanya, mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepala. Dalam riwayat yang lain, tsumma aqbala wa adbara. Nabi SAW meletakkan tangannya di depan, membawa ke belakang. Tsumma dhahaba ila qafahu, sampai ke bagian belakang, kemudian dibawa ke depan lagi, kemudian dimasukkan ini ke dalam, ya, dalam telinga. Kemudian beliau menggunakan ibu jari ini untuk membersihkan bagian luar dari telinga. Seperti ini. Cukup. Ya. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marratin." Kemudian beliau
mencuci kaki sebanyak 3 kali. Mencuci semuanya. Mencuci kaki kanan dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dan tidak berbicara, la yuhadditsu fihi ma nafsah, tidak bercerita di dalam dirinya, maksud tidak menghayal. Allahu akbar, berapa hutang hari ini? Ini belum selesai. Ini apa segala macam, tidak. Fokus dia melaksanakan salat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang keutamaan kita berwudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Sama seperti perkataan akh tadi, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Itu serangkai itu. Satu rangkaian. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa intidharus salah ba'da salah, menunggu salat kepada salat yang berikutnya. Nah, pelajaran yang paling penting dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah, menerangkan tentang keutamaan salat. Kalau sekiranya berwudu sebagai sarana, berwudu akan dapat menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di surga Allah tabaraka wa taala, berjalan menuju masjid dan menunggu salat akan dapat mengangkat derajat seseorang di surga Allah tabaraka wa taala dan menghapus dosa-dosanya. Bagaimana lagi dengan salat? Ini berjalan menuju masjid, berwudu, ini kan sarana salat, bukan salat itu sendiri. Bagaimana lagi dengan salat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang munafik itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah tabaraka wa taala kecuali sedikit. Kenapa orang-orang munafik mereka berat melaksanakan salat subuh dan salat isya? Kenapa? Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau sekiranya mereka mengetahui pahala yang Allah sediakan pada salat fajar dan salat isya, mereka pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Tapi Allah rahasiakan, Allah tidak ingin sebutkan apa pahala yang telah Allah tabaraka wa taala sediakan. Nah, orang munafik mereka tidak salat fajar dan tidak salat isya. Kenapa? Karena gelap tidak nampak. Kalau sekarang tentu payah. Sekarang sudah susah nampak siapa yang hadir di masjid, siapa yang tidak hadir di masjid. Tapi kan tidak kita katakan, Pik, kemana Pik? Orang munafik misalnya kan tidak kita katakan seperti itu. Ya, karena ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan berwudu berjalan ke masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bani Salimah atau Bani Salamah, tuktab lakum atharukum, sungguhnya langkah masjid kalian. Ketika orang-orang berbondong-bondong ingin pindah ke Masjid Nabawi, biar dekat dengan Masjid Nabawi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atharukum tuktab lakum, sungguhnya bekas-bekas kalian, langkah kalian itu akan dicatat oleh Allah tabaraka wa taala. Orang yang pergi masjid dengan berjalan kaki, maka Allah tabaraka wa taala akan ampuni dosanya setiap langkahnya dan akan mengangkat derajatnya setiap langkahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Jadi banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Setiap langkah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa intidharus salati ba'da salah, menunggu salat kepada salat yang berikutnya. Nah, menunggu salat ini tentunya imma kita berada di dalam masjid, dan berjalan menuju masjid itu tidak mesti jalan kaki, tapi kita sering bolak-balik ke masjid dalam rangka menunggu salat. Nah, menunggu salat saja. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a, ista'inu bis sabri was salah.
Memintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya dia adalah perkara yang berat dan tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadzalikumur ribat," rawahu Muslim. "Fadzalikumur ribat." Itulah ribat yang sesungguhnya, itulah ribat yang sesungguhnya. Maksudnya ribat itu berjaga-jaga. Orang yang betul-betul menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga wudunya, berjalan menuju masjid dan menunggu salat kepada salat yang berikutnya. Nah, bagaimana lagi pahala salat? Itu salat lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Apabila salat kita benar, maka semua amalan kita akan benar insyaallah taala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, tentu kita edukasi, ajarkan. Dan jika kita tidak bisa mengajar kaum muslimin untuk berwudu dengan baik, maka tidak mengapa kita belikan buku lalu kita bagikan kepada kaum muslimin, atau poster yang kita tempel agar orang-orang mengerti bagaimana sesungguhnya wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berbicara tentang detail masalah tentang khilaf para ulama tentang membasuh wajah, kemudian tentang menyela jenggot dan menyela jari ketika kita berwudu, membasuh kaki tangan kiri menyela kaki kanan dan tangan kanan menyela kaki kiri, karena ini semuanya ada di dalam rincian-rincian masalah fikih yang barangkali sebagian kita mempelajarinya. Akan tapi yang ingin saya sampaikan adalah motivasi bagi kita semua bahwa dosa kita akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa taala dan derajat kita akan ditinggikan di surga Allah Tabaraka wa taala manakala kita melakukan tiga hal ini. Nah, kalau tiga hal ini mengangkat derajat kita ya di surga Allah Tabaraka wa taala, menghapus dosa kita, bagaimana lagi dengan salat? Oleh karena itu tentu ini pahala yang sangat besar. Nah, ada tiga faedah hadis ya, dan itu tidak keluar dari apa yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah anjuran untuk menyempurnakan wudu di waktu-waktu ya dibenci, ketika waktu dingin misalnya, musim dingin misalnya hujan terus, maka ini kita disunnahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan wudu kita. Atau di waktu musim panas, semua air menjadi panas, atau di tubuh kita ada yang sakit, maka di saat itulah kita barangkali tidak ingin terkena ya air wudu. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk memperbanyak langkah menuju masjid, atau sering-sering pergi ke masjid dan sering-sering melaksanakan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atharukum tuktab lakum." Sungguhnya bekas-bekas kaki kalian menjadi pahala bagi kalian. Kemudian faedah yang ketiga adalah anjuran kita untuk menunggu salat. Ya, menunggu salat untuk salat yang berikutnya. Bukan berarti menunggu salat ini artinya kita di dalam masjid terus sampai nanti kita waktu berikutnya kita tetap di masjid. Tidak. Menunggu salat maksudnya setelah kita melaksanakan pekerjaan kita, barangkali 5 menit akan masuk waktu salat, kita sudah bersiap-siap. Atau waktu azan kita langsung bersiap-siap, kita tinggalkan pekerjaan kita, ini menunggu salat namanya. Dan ini tidak bertentangan dengan pekerjaan kita insyaallah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, kalian akan senantiasa berada dalam salat selama kalian menunggu salat itu sendiri. Jadi orang yang menunggu waktu salat, misalnya azan, nanti 20 menit atau 10 menit dia terhitung salat. Dan orang yang berada di masjid juga dia terhitung salat sampai dia keluar dari rumahnya. Dan malaikat Allah Tabaraka wa taala akan mendoakannya, ya Allah, terimalah taubat orang ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Tidak ada di antara kita yang mengatakan dia tidak berdosa. Semua kita adalah pendosa. Kan tapi Allah Tabaraka wa taala Maha menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Iya. Tetap masuk dalam hadis tersebut. Tidak mesti kita dari maghrib nunggu ke isya. Yang repotnya
Dari subuh ke zuhur. Kan memang ada sebagian orang bekerja tapi dia rindu untuk melaksanakan sholat. Ya. Makanya Nabi SAW katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan pandanganku pada salat. Kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Aku dijadikan kecintaanku terhadap perkara dunia kalian dalam dua hal. Kata Nabi SAW, at-tib, parfum. Yang kedua, an-nisa. Nah, kalau orang enggak suka parfum, enggak suka wanita, ini masalah besar. Ya, Nabi SAW katakan, jadikan kecintaanku terhadap perkara dunia kalian dua hal, at-tib wan nisa, parfum dan wanita. Maka tubuh Nabi SAW harum. Harum. Tubuh Nabi SAW harum. Keringat Nabi SAW juga harum. Langsung pakai parfum, pakai wangi-wangian. Kemudian kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan pandanganku pada salat. Ketiga, Allahu akbar, bukan alamak dah azan pula. Itu dua konotasi. Aduh dah azan pula. Kalau udah waktu masuk pula waktu azan. Maksudnya saya ingin melaksanakan saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Ini belum selesai kok udah azan gitu. Artinya azan membuat dia resah, gelisah karena pekerjaan dunianya. Nah, Nabi SAW katakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan azanmu. Maksud istirahatkan apa? Kami sudah berlelah bekerja dunia nih. Ya, Nabi bekerja. Nabi bukan orang pengangguran. Nabi bekerja. Sallallahu alaihi wasallam, kami capek dari pekerjaan ini, istirahatkan dengan azan karena salat. Kenapa? Karena bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini harus kita belajar bagaimana menimbulkan kecintaan ketika kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kan yang tahu cuma kita. Ketika Allahu Akbar, yang merasakan kenikmatan dan kelezatan itu kan hati dan ketenangan kita. Gak bisa pula orang lain diukur. Tapi orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, itu sudah pasti tidak bahagia itu. Karena di antara kelengkapan paket khusyuk itu adalah tumakninah. Orang yang tidak tumakninah sudah dipastikan dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Masalahnya kaitan dengan hati. Ini juga sama dengan hadis Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ingin selalu ke masjid. Nah, itu dia. Bahkan kita terkadang Masya Allah, bukan masalah orang belajar di masjid, kadang tukang kadang belajar di masjid juga. Tukang masjid lagi salat, tak ada pula tadi yang tukang. Orang salat dia pun istirahat. Nah, seperti itu. Tidak semua, tapi ada yang kita lihat seperti itu. Bukan masalah dia berada di masjid, tapi keterpautan hatinya ada tidak, koneksinya kepada Allah tabaraka wa taala. Tafadhal. Orang sekolah, orang belajar cuma ada dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan yang pertama dia faham sehingga tidak perlu bertanya. Kemudian kemungkinan kedua, ya, dia betul-betul tak paham sehingga tak tahu apa nak dia tanyakan. Jadi kita insyaallah faham, mengerti. Ini hanya murajaah saja. Dan saya pun baru sekali ini datang kemari dan saya senang datang kemari bertemu ikhwah sekalian, dan saya dengar kata sebagian kawan-kawan, kata Pak Adi, di sini ada juga tempat bahkan ke puncak, dan tempat orang sudah mengenal sunnah. Itu kan luar biasa, Pak. Luar biasa itu. Nabi SAW perbandingan orang-orang yang masuk surga di antara kalian dengan orang-orang yang tidak masuk surga itu seperti dalam hadis riwayat Muslim, seperti bulu putih di dalam badan sapi yang hitam atau sapi yang coklat. Nampak tidak bulu putih itu? Dan nampak persentasenya kecil sekali. Nabi meminta agar umatnya lah umat yang paling terbanyak masuk surga. Nah, tentu dengan melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada pertemuan yang lain insyaallah taala di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini.
Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita yang mendengar. Dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Tabaraka Taala, diberatkan amal timbangan kita oleh Allah Tabaraka Taala, mendapat kita pahala haji yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa na'am ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.